Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Syu'abul Iman. Kita lanjutkan dengan bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlis li rabbika tsumma surra bi ta'atin wahjan bisu'i tub wa angtanna dimu. Ahlis kudu ikhlas anjeun di rabbika ka pangeran anjeun. Sumasuro tuluy kudu bungah anjeun bitaatin ku sabab taat. Wahjan jeung kudu nalangsa anjeun bisuin ku kagorengan. Tub kudu tobat anjeun. Wa anta bari ari anjeun eta annadimu anu nalangsa. Dalam bait ini ada 3 cabangnya iman, melanjutkan cabangnya iman yang sebelumnya, yaitu cabang iman yang ke-45. Cabang iman yang ke-45 al-ikhlas, itu ikhlas bil amali lillah, di dalam beramal. Kata Imam Ghazali, wal ikhlasu huwa ayyakuna gorduhu mahdud taqarrub ila Allah ta'ala. Yang dinamakan ikhlas itu yaitu tujuan dari amal itu adalah murni taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apapun selain mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kalau seandainya seseorang itu tidur lantas badannya menjadi segar dan semata-mata tidur itu adalah supaya kuat dalam beribadah kepada Allah, maka tidurnya itu sudah dinilai ibadah karena ada tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perbuatan ingin mendapatkan pahala daripada Allah, semuanya harus diniati taqarrub kepada Allah. Harus diniati dengan ikhlas. Makan ikhlas, minum ikhlas. Karena ingin mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Itu juga insya Allah akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu ya dalam amal itu faktor yang sangat penting, karena diterima dan tidaknya amal kita di depan Allah bukan melihat besar kecilnya, akan tetapi keikhlasannya. Walaupun kecil tapi ikhlas itu yang diterima. Umpamanya kita sedekah 2.000 dengan 200.000, nah, mungkin saja mulia lebih 2.000 daripada 200.000 kalau ya, yang 2.000 itu ikhlas, tetapi yang 200.000 itu tidak ikhlas, ingin dipuji orang, umpamanya ingin disebut orang lain bahwa kita itu dermawan umpamanya, itu menggambarkan ketidakikhlasan, berarti itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan anal murai yud'a yaumal qiyamati bari asam. Orang yang ria itu akan dipanggil di hari kiamat itu dengan 4 sebutan, 4 nama. Ya murai, hei orang yang ria. Ya muhodi, hei penipu. Ya musyrik, hei musyrik. Ya kafir, hei kafir. Naudzubillah. Itu orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Jadi kalau kita ingin ikhlas dalam beramal, kita yakini bahwa amal yang kita lakukan hanyalah
milik Allah Subhanahu wa taala, hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin bahwa amal kita, perbuatan kita yang kita perbuat, ibadah kita yang kita lakukan adalah hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lain semata-mata kita itu rajin beribadah, tapi hakikatnya adalah pemberian daripada Allah. Insya Allah akan timbul dalam hati kita keikhlasan. Kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah rajin beribadah, rajin tahajud, rajin sedekah, itu mungkin saja akan menjadikan riya di dalam diri kita dengan amal tersebut. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah kalau amal disertai dengan riya. Wa man syahida amalahu khalqan lillahi ta'ala ala sabili taqin, siapa orang yang menyaksikan bahwa amal itu hanyalah makhluk Allah dengan jalan yakin, lam yatlub alaihi saban, maka tidak akan perlu untuk meminta pahala dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman, Rahim. Walaupun tidak diminta, asalkan kita itu betul-betul amal itu karena Allah, itu sudah menjadi lazim bagi Allah untuk memberikan pahala. Jadi pahala itu hanyalah sebagai akibat, sebab akibat. Sebabnya kita beramal kepada Allah dengan ikhlas, ya pasti akibatnya Allah akan memberikan pahala kepada kita, baik itu surga atau neraka. Jadi orang yang ikhlas itu, surga dan neraka itu bukan semata-mata, surga bukan semata tujuan, neraka bukan semata-mata yang ditakutkan. Tapi kalau kita betul-betul yang menjadi harapan adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah punya perasaan demikian, mungkin jangankan dimasukkan ke surga, bahkan berdiam di neraka pun tidak takut. Kenapa? Karena hatinya sudah ikhlas, bahwa sudah yakin bahwa jangankan di surga, neraka pun tidak berani untuk membakar orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Karena surga milik Allah, neraka pun milik Allah. Panas hanyalah sifatnya api, tapi yang memanaskan hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, api juga milik Allah, api tidak berani membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau kun yanar kuni bardan, nar, wahai api dinginlah, ya dingin, karena Allah yang memanaskan, Allah yang mendingin. Itulah gambaran daripada orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah, yang mengharapkan hanyalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, jangankan dimasukkan ke surga, seandainya berada di neraka pun hatinya tidak akan takut. Kenapa? Karena neraka milik Allah, apinya tidak akan bisa membakar orang yang betul-betul ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-46, al-faru bi ta'at wal hajjan ala faqdaniha wa nadam ala fil maksiat. Orang yang beriman harus merasa gembira apabila melaksanakan atau bisa mengerjakan taat. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, umpamanya itu harus merasa gembira hati kita. Sebab tidak semua orang bisa melakukan hal semacam itu tanpa hidayah daripada Allah. Tidak sedikit umat Islam
yang sama-sama muslim tapi belum bisa melaksanakan taat, belum bisa melaksanakan wudu, belum bisa melaksanakan sholat, belum bisa melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa taat, maka sepantasnya orang yang beriman itu merasa gembira di dalam hatinya. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan taat, bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Harus merasa sedih kalau kita tidak bisa mengerjakan taat. Melihat orang lain sudah rajin ke masjid, melihat orang lain sudah rajin baca Quran, melihat orang lain sudah rajin mengaji, sedangkan kita belum. Itu perasaan kita harus merasa sedih di dalam hati. Kapan kita, ya Allah, sambil meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadam ala fil maksiat, dan jika seandainya suatu waktu kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka hati kita sebagai orang yang beriman harus merasa nadam, harus merasa kecewa, harus menyesali apa yang kita perbuat. Lakin la buda wa an yakuna parubitati min hasyina padumillah. Tetapi kita punya perasaan gembira dengan taat itu semata-mata bahwa taat itu adalah kurnia daripada Allah. Ada taat itu adalah dari fadl Allah, dari taufik Allah, dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa gembira itu karena kita sudah merasa rajin, kita sudah merasa rajin ibadah, rajin itu bukan itu. Kalau begitu mungkin kembali lagi kepada sifat yang tadi, yaitu riya dengan amal kebajikan. Jadi dasarnya gembira dengan taat itu adalah semata-mata bahwa yakin yang memberikan ketaatan kepada kita itu adalah fadl Allah, taufik daripada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahuna wa la yanbaghi ayakuna farubiha liajana barijat min fi'lihi fahada madmumun. Katakan Muhammad bahwa atas fadl Allah, atas rahmat Allah, fabidzalika falyafrahuna, maka dengan rahmat Allah, dengan pada Allah silakan kamu bergembira atas taat yang dilakukan. Jangan sampai gembira itu karena keluar dari pekerjaan kita daripada, karena itu adalah dibenci. Wa yakuna aznu ala faqdani taati mal qiyam biha, dan orang yang merasa nelangsa, prihatin karena tidak ada taat, karena belum melaksanakan taat, ya harus ma'al qiyami, harus berusaha melaksanakan taat tersebut. Jangan sambil diam. Kita merasa sedih belum bisa sholat, ya harus segera melaksanakan sholat. Kita merasa sedih orang lain sudah puasa, kita belum, harus segera melaksanakan sahur dan seterusnya. Wa ila fa min alamatil khada. Kalau tidak begitu berarti termasuk tanda-tanda orang yang menipu diri sendiri. Walam yahzan ala fati taati walan yandu ala fali masyati bahwa min alamati mautil qalbi. Orang yang tidak prihatin atas tidak melaksanakan, atas tidak ada taat di dalam dirinya, dan orang yang tidak merasa nelangsa, merasa sedih atas pekerjaan maksiat yang dilakukan, maka itu termasuk tanda-tandanya hatinya itu sudah mati. Matinya hati. Qala Rasulullah SAW, man saratu hasanatu wa sa'atu sayatu fahuwa mu'min. Orang yang
gembira atas kebajikannya dan orang yang merasa nelangsa, bersedih atas, prihatin atas keburukannya, maka itu termasuk orang yang beriman. Dan cabang iman yang selanjutnya yaitu yang nomor 47, taubat. Apa taubat itu? Adalah kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Taubat yang ikhlas, taubat yang sempurna. At-taibu habibullah. Kata Nabi, at-taibu habibullah. Wa taibu nadami kaman ladan bala. Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Orang yang tobat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah dosa, akan tetapi orang yang baik itu adalah orang yang apabila melaksanakan dosa cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada syarat-syaratnya tobat, bagaimana supaya tobat kita diterima. Kalau anak-anak suka nadoman di dalam bahasa Sunda nih. Syarat tobat anu sohe aya 5, hiji lesotina dosa nu kaliwat, 2 ngajamual arek balik deui, 3 rasa sedih angres dina ati, 4 lamun dosa nate hakadami, entari do bandana pulangkeun deui, 5 istighfar minta pangampurana ka Gusti Allah Pangeran utama. Itu kalau dalam bahasa Sunda ada nadoman seperti itu. Di taubat yang betul-betul taubatan dosa itu apa? Itu satu, yaitu tinggalkan dosa yang telah dilakukan. Terus harus punya rasa penyesalan di dalam hati. Tidak akan kembali lagi kepada dosa tersebut. Lantas kalau dosanya itu hak adami, ya harus dikembalikan. Hak-hak itu harus dikembalikan. Lantas memperbanyak bacaan istighfar. Perbanyak bacaan istighfar. Mamin abdin yudi mudanban bayusinu tahuru bayusali summa yastagullah ila goberlah. Kata Nabi, siapa orang yang berbuat dosa lantas membaguskan wudunya, lantas sholat 2 rakaat, lantas minta ampunan kepada Allah, baca istighfar, ila goberlah, ila goberlah, kecuali Allah akan mengampuni kepada orang tersebut. Jadi menurut hadis ini mungkin kalau kita berbuat dosa ya berwudu lantas sholat. Ini maksud sholat di sini mungkin sholat taubat. Sholat taubat, baca istighfar, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Man qala asran hina yusbihu wa hina yumsi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa salu taubat wal maghfirata min jami dunubi. Ghufirat dunubu walau kanat misal ramal aliz. Siapa orang yang mengucapkan 10 kali di waktu subuh dan waktu sore menjelang maghrib, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 10 kali, lantas meminta ampunan, meminta taubat, meminta ampunan dari segala dosa-dosanya. Gupirat dunuba walau kanat misla ramadil alif, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa-dosa itu banyak sebanyak kerikil-kerikil di pantai.
insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman qala subhanaka dalamtu nafsi wa itu su'an fakfiri dunubi fa in la yaghfiru dunuba illa anta gufirat dunubu walau kanat misad dabibil nama. Orang yang mengucapkan subhanaka dalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa tersebut seperti ekor semut ya. Sekecil apa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya banyaklah segat-segat istighfar itu banyak. Bahkan ada yang disebut Sayyidul Istighfar itu boleh. Setiap habis sholat kita baca, jangan kelewat baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dua dibaca setiap habis sholat, jangan kelewat. Mudah-mudahan ya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan istighfar. Karena ya, kita harus harus punya keyakinan bahwa kita itu manusia biasa, banyak dosa. Karena di antara tanda-tanda orang yang bahagia itu dunia dan akhirat adalah mereka yang suka rajin menghitung-hitung dosanya sendiri dan melupakan amal kebajikannya. Sebaliknya, kalau seseorang mungkin rajin menyebut-nyebut amal kebajikannya tapi melupakan dosa-dosanya, mungkin itu adalah tanda-tanda celaka. Tapi kadang-kadang manusia itu ya suka lupa, mungkin kalau kesalahan diri sendiri itu juga pandai menghitung dosa, tapi sangat disayangkan pandai menghitung dosa itu bukan dosa sendiri, tapi dosa orang lain atau kesalahan orang lain. Kalau kesalahan orang lain dikit-dikit juga dibesar-besarkan. Kalau kesalahan sendiri ya besar juga, ya, perasaannya tidak punya dosa, dianggap kecil. Kalau peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Itu tidak baik punya prinsip atau keyakinan seperti itu, perbuatan seperti itu. Tapi justru yang paling baik adalah yaitu kesalahan orang lain yang besar juga dianggap kecil, perasaan kita yang kecil juga perasaan besar. Jadi insya Allah kalau punya sifat seperti itu mungkin akan menjadi orang yang pemaaf. Sedangkan orang pemaaf itu ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mungkin cukup sekian. Khud masofa wada makadan. Sekali lagi, ambil yang baiknya dan tinggalkan yang salahnya. Mungkin saja dalam penjelasan kita banyak kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.